Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dengan Almahya di sini dengan saya Andika Saputra. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan berita update terkait dengan tenaga honorer yang akan dihapuskan di tahun 2023. Di sini ada beberapa media online yang mengangkat headline terkait dengan bisa tidaknya tenaga honorer diangkat menjadi PNS atau P3K. Pertama, ada dari kontan.co.id mengangkat headline di sini dengan judul tenaga honorer bisa diangkat PNS atau P3K di tahun 2023. Cek ketentuannya. Jadi ada ketentuannya ya. Selanjutnya di sini juga ada dari tribunnews.com mengatakan bahwa dihapus 2023 ini syarat dan kriteria tenaga honorer bisa menjadi CPNS. Begitu pula dengan tribunnews.com mengangkat judul berita nasib honorer 2023 tak lulus P3K mau kerja apa? Bisa naik kasta jadi CPNS. Ini kata pemerintah. Nah, teman-teman, seperti teman-teman ketahui bahwa nasib honorer di tahun 2023 itu sudah fix akan dihapuskan. Surat edaran pun telah dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Nah, teman-teman, di sini apa yang menjadi ketentuan dari berita-berita yang diangkat oleh media online ini? Ternyata sebenarnya pada intinya sama ya, yaitu tenaga honorer bisa diangkat menjadi P3K maupun CPNS dengan satu syarat, yaitu mengikuti seleksi ya, tidak ada pengangkatan langsung ya, seperti itu. Nah, untuk isi berita detail dan lebih lengkapnya teman-teman bisa simak video ini. Sebelum lanjut kepada pembahasan berita tadi, saya sedikit memberikan informasi kepada teman-teman bahwa di bulan ini saya menyusun buku panduan khusus untuk tenaga honorer seluruh Indonesia agar bisa mampu bersaing lulus P3K dan CPNS di tahun 2022 ini dan di tahun 2023 nanti. Nah, di sini isi-isi materinya sesuai FR dan terupdate. Pembahasannya simpel dan mudah dimengerti karena kita ketahui bersama banyak dari Bapak Ibu sekalian atau tenaga honorer yang usianya mungkin sudah merasa minder untuk bersaing dengan pelamar umum atau pendaftar umum ya. Di sini saya membuat materi soalnya terupdate dan pembahasannya kita usahakan sesimpel mungkin agar bisa dimengerti tetapi tanpa mengurangi esensi dari soal-soal yang pernah keluar di tahun-tahun sebelumnya. Di sini kalau teman-teman memiliki buku ini, teman-teman bisa gratis tryout di website almahya.com. Teman-teman bisa lihat buka almahya.com. Di situ kalau teman-teman tryout saja itu sudah biayanya cukup mahal. Tetapi kalau teman-teman memiliki buku panduan ini, teman-teman sudah bisa memiliki buku panduan dan sekaligus tryout. Di sini juga ada saya bagikan DVD dengan materi-materi penting yang bisa teman-teman pelajari. Di tahun lalu kita sudah banyak membantu meluluskan P3K maupun CPNS di tahun 2021. Kalau di buku saya sebelumnya ada 4 testimoni yang saya tampilkan, di buku ini cukup 3 testimoni. Kalau teman-teman mau lihat testimoni lengkapnya, silakan buka atau klik link yang ada di bawah. Teman-teman bisa lihat di situ ada ratusan testimoni yang masuk ke kami ya. Sini salah satunya adalah dari Mas Rohimin, dia lulus di Pemkot Serang, Banten. Dia lulus di P3K non guru ya. Teman-teman bisa baca testimoninya dan luar biasa yang di sini dari Nono dan Ayu Puspita ya. Ini Ayu Puspita lulus di pemerintah Provinsi Maluku. Di sini memberikan testimoni, terima kasih ke Andika Almahya, berawal dari channel YouTube Almahya, saya belajar untuk menghadapi tes SKD, puji Tuhan ranking 6. Menghadapi tes SKB sangat membantu dengan modul dari Kak Andika Almahya sehingga belajar lebih efektif dan terarah. Puji Tuhan lolos dengan ranking 1. Alhamdulillah, luar biasa Ayu. Ya, teman-teman, bagi teman-teman honorer yang mau memiliki buku ini, teman-teman bisa melihat pada link atau mengklik pada link deskripsi video ini. Ya, oke teman-teman, kita lanjut pada beritanya ya. Oke, di sini teman-teman diberitakan bahwa bagaimana nasib ribuan tenaga honorer yang saat ini masih bekerja di instansi pemerintah seluruh Indonesia bila tahun 2023 tidak dipakai lagi. Bahkan mereka
Bisakah mereka naik pangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau paling tidak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja? Seperti diketahui, Kemenpan RB sudah mengeluarkan surat edaran, ya, seperti yang tadi saya bacakan, ya, saya katakan, ya, terkait status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah akhir Mei 2022. Dalam surat edaran bernomor B185 MSM 0203 2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut, salah satu poinnya adalah adanya larangan pengangkatan pegawai di luar status PNS dan P3K, serta instansi diminta untuk menyelesaikan masalah pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tak lulus seleksi CPNS dan P3K paling lambat 28 November 2023. Keputusan pemerintah sekaligus menegaskan bahwa tahun depan hanya ada 2 aparatur sipil negara, yaitu PNS dan P3K. Adapun tenaga seperti kebersihan, pengamanan, dan supir bisa diambil melalui sistem alidaya atau outsourcing. Tenaga honorer bisa saja diangkat menjadi P3K atau CPNS, namun harus mengikuti seleksi sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Nah, ini sebenarnya persyaratannya yang cukup berat, ya. Kalau mengikuti seleksi, teman-teman, kita itu harus memenuhi passing grade, ya, seperti itu. Nah, banyak diantara tenaga honorer kita yang sudah mengabdi puluhan tahun, yang sudah umurnya dalam tanda kutip sudah berumur, ya, itu pasti akan sedikit merasa minder jika akan disandingkan bersaing dengan pelamar-pelamar yang fresh, ya, seperti itu. Sedangkan di mana apresiasi kita, apresiasi negara kepada mereka yang sudah mengabdi bahkan sampai puluhan tahun, ya, yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Harusnya kalau memang mau diberikan syarat untuk tes, paling tidak diberikan nilai afirmasi untuk tenaga honorer. Tapi kita tunggu saja nanti, ya, hasil dari keputusan pemerintah. Apakah tenaga honorer pada saat mengikuti seleksi nanti ada nilai positif poinnya yang diberikan oleh pemerintah atau tambahan nilainya kepada mereka yang telah mengabdi bertahun-tahun, ya, seperti itu. Semoga saja ada, ya, Bapak Ibu. Nah, untuk membantu Bapak Ibu sekalian agar mempersiapkan diri menghadapi P3K maupun CPNS, sekali lagi teman-teman atau Bapak Ibu guru bisa melakukan proses pembelajaran mulai dari sekarang, ya, dengan memiliki buku panduan tenaga honorer seluruh Indonesia ini dengan cara mengklik link pre-order yang ada di bawah, ya. Ini cetakan pertama yang sementara kita cetak, ya, insya Allah di tanggal 1 Juli sudah siap edar buku ini, ya. Silakan bagi Bapak Ibu guru honorer seluruh Indonesia, semoga buku ini bisa membantu niat kami untuk bisa mendoakan dan membantu secara nyata tenaga honorer supaya bisa bersaing lulus P3K dan CPNS di tahun 2022 dan 2023, ya. Kita lanjut beritanya. Jika tidak lolos atau tidak memenuhi persyaratan, akan dilakukan pengangkatan pegawai melalui pola outsourcing atau tenaga alih daya sesuai kementerian, lembaga, daerah, ya. Tetapi di sini diberi garis merah, yang bisa diangkat outsourcing itu cuma kebersihan, pengamanan, dan supir, ya. Bagaimana dengan tenaga-tenaga honorer yang lainnya yang tidak juga tercantum di dalam posisi yang boleh diduduki oleh P3K, ya, jika dia mendaftar P3K, ya, seperti itu. Harus betul-betul dipikirkan, jangan sampai ada dampak negatif yang akan muncul bagi teman-teman kita yang sudah mengabdi puluhan tahun, yang sudah mengabdi bertahun-tahun di pemerintah, di negara, tetapi tidak diberikan kesempatan atau tidak mendapatkan nilai positif poin dari pengabdian mereka selama ini, ya, seperti itu. Harusnya ada sedikit tambahan afirmasi poin atau apalah yang bisa sedikit meringankan atau sedikit memberikan nilai plus kepada mereka yang telah honorer dan akan mendaftar P3K atau CPNS. Oke, kita baca berita selanjutnya, kelanjutan beritanya. Jadi PPK pada kementerian, lembaga, dan daerah tetap bisa mempekerjakan outsourcing sesuai kebutuhannya, bukan dihapus serta-merta, ucap Menpan RB Cahyokumolo, diikutip dari keterangan resmi hari Jumat tanggal 3 Juni 2022.
Ia menambahkan, instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan juga dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya outsourcing oleh pihak ketiga. Ini sudah berkali-kali disebutkan bisa outsourcing, tetapi yang selama ini yang beredar yang bisa diangkat outsourcing cuma 3 ini yang selalu diumumkan: pengemudi, kebersihan, dan satuan pengamanan. Bagaimana dengan yang lain, Pak? Tolong diberi penjelasan yang lebih detail. Apakah tenaga administrasi boleh, ya? Apakah tenaga penguji laboratorium boleh? Seperti itu. Tolong, semoga kedepannya ada informasi yang lebih pasti, ya, supaya teman-teman kita honorer juga bisa agak sedikit lebih tenang, ya, seperti itu. Cahyo menerangkan bahwa penyelesaian pegawai non-ASN merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Selain itu, sesuai pasal 96 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 49 2018 tentang manajemen P3K menyebutkan bahwa pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak PP tersebut diundangkan. PP nomor 49 2018 diundangkan pada 28 November 2018, maka pemberlakuannya 5 tahun tersebut jatuhnya 28 November 2023 yang mengamanatkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis, yaitu PNS dan P3K, Ibu Cahyo. Sementara itu, dalam rangka penataan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PPK diminta untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi PNS maupun P3K, katanya lagi, ya. Jadi lagi-lagi, ya, disampaikan bahwa syarat untuk menjadi PNS atau P3K yaitu dengan mengikuti seleksi, tidak ada pengangkatan langsung, ya. Sekali lagi kita sampaikan bahwa harus mengikuti seleksi dan tidak ada pengangkatan langsung. Jadi teman-teman memang harus berjuang, harus betul-betul mempersiapkan diri dari sekarang untuk bagaimana caranya mempersiapkan bersaing dengan pelamar-pelamar umum nantinya, ya. Saya doakan Bapak Ibu honorer bisa menjadi salah satu yang mendapatkan jatah kursi PNS ataupun P3K, mengingat jasa Bapak Ibu honorer itu juga sudah cukup luar biasa untuk negara karena sudah mengabdi bertahun-tahun. Seharusnya teman-teman lah yang berhak untuk mendapatkan jatah itu, ya. Semoga saja buku kami ini bisa membantu Bapak Ibu semua, ya, seperti itu. Ia menyebut keberadaan PP tersebut memberikan kepastian status kepada pegawai non-ASN untuk menjadi ASN karena sudah memiliki standar penghasilan. Adapun menjadi tenaga ahli daya outsourcing di perusahaan, menurutnya sistem pengupahan tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan di mana ada upah minimum regional atau upah minimum provinsi. Kalau statusnya honorer tidak jelas standar pengupahan yang mereka peroleh. Ya betul, Pak. Ketika teman-teman nanti diangkat menjadi outsourcing, itu otomatis upahnya itu akan mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan di mana ada upah minimum regional atau upah minimum provinsi. Tetapi sekali lagi di sini selalu dijelaskan yang bisa diangkat untuk outsourcing itu sejauh ini yang berita yang beredar yaitu tenaga pengamanan, kebersihan, ya, seperti itu. Oke. Semoga ada penjelasan lebih lanjut ke depannya. Oke teman-teman semua, demikian informasi ini. Bagi teman-teman yang mau memiliki buku kami ini, panduan lulus P3K dan CPNS tahun 2022-2023 untuk seluruh honorer seluruh Indonesia, ya, silakan klik link yang ada di bawah untuk melakukan pre-order. Insya Allah tanggal 1 Juli itu sudah bisa kita edarkan. Oke teman-teman sekalian, saya doakan semuanya tenaga honorer bisa mendapatkan manfaat dari buku ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.